Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Puspitasari dengan stambuk F551200030. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar yang telah saya buat. Adapun latar belakang dari pembuatan tugas besar ini, yaitu dengan seiringnya perkembangan zaman, peningkatan populasi manusia pun semakin meningkat. Dan kebutuhan manusia akan pengolahan tanah ataupun lahan pun semakin meningkat, baik dari segi pembangunan rumah maupun pembangunan tempat hiburan. Nah, dari pengolahan tanah yang semakin meningkat ini menyebabkan banyak lahan yang tidak digunakan sebagai lahan untuk penghijauan ataupun tempat untuk pertanian. Dan untuk itu saya membuat sebuah aplikasi dengan nama Batanam Hydroponics, di mana dalam aplikasi ini memberi sebuah informasi bagaimana cara menanam ataupun alat dan bahan yang digunakan dalam pemanfaatan lahan yang ada. Nah, dalam aplikasi ini terdapat sebuah informasi mengenai aplikasi yang telah saya buat dengan judul Batanam Hydroponics. Aplikasi ini digunakan untuk memberikan informasi tanaman yang dikembangkan melalui penanaman hidroponik ataupun media tanam menggunakan air. Nah, dalam informasi tentang ini terdapat 3 hal poin utama, yang mana terdapat menu login untuk admin dan pengunjung, dan menu utama yang merupakan pilihan informasi yang dapat dipilih oleh pengunjung dan dapat dimasukkan data oleh admin, dan yang terakhir yaitu informasi yang ada itu disertai dengan deskripsi, gambar, ataupun harga. Lanjut ke bagian aplikasinya. Sekarang kita mulai login dengan menggunakan username admin dan passwordnya juga admin. Nah, jika kita telah berhasil login, akan muncul sebuah pesan di mana memberitahu bahwa kita berhasil login sebagai admin. Selanjutnya akan tampil menu utama, yang mana dalam menu utama ini terdapat 3 pilihan menu, yaitu alat dan bahan, jenis tanaman, dan sistem penanaman. Nah, untuk alat dan bahan, admin akan memasukkan data-data yang diperlukan. Nah, sekarang kita akan memasukkan datanya dengan memasukkan terlebih dahulu ID alat dan bahan. Untuk ID alat dan bahan ini dibatasi dengan tipe data varchar gabungan antara huruf dan angka, dan hanya cukup untuk 4 angka saja ataupun 4 digit. Dan jika kita tambahkan, dia tidak akan masuk dalam ID alat dan bahannya. Kemudian kita tambahkan nama alat dan bahan yang akan kita tambahkan, yaitu pompa air. Selanjutnya kita tambahkan deskripsinya. Setelah kita menambahkan deskripsinya, selanjutnya kita akan menambahkan harga dari pompa air itu sendiri. Untuk harga ini menggunakan tipe data numerik, yang mana tipe data numerik ini hanya akan menginputkan tipe data berupa angka. Sedangkan jika kita menginputkan tipe data berupa huruf, dia tidak akan muncul dan akan muncul informasi bahwa tipe data itu tidak dapat dimasukkan ke dalam angka. Jika kita menggunakan angka, maka tipe data itu akan langsung muncul pada tampilan harga. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan gambar dari pompa air itu dan mengklik button gambar, dan selanjutnya kita pilih gambarnya yang sudah kita miliki. Nah, setelah gambarnya tampil, kita dapat langsung menyimpan data yang telah kita masukkannya dengan mengklik button simpan. Jika data berhasil disimpan, akan muncul informasi yang mana data berhasil disimpan. Nah, setelah data berhasil disimpan, data ini dapat kita ubah ataupun kita hapus. Nah, jika kita ingin mengubah data ini, kita dapat mengklik button ubah, dan data pun berhasil untuk diubah.
Nah, jika kita ingin menghapus salah satunya, seperti kita ingin menghapus data yang telah diinputkan admin itu berupa pipa yang kita ingin hapus, kita tinggal mengklikkan 6 button hapus di sini. Dia akan muncul mengenai konfirmasi apakah kita ingin menghapuskan data ini ataupun tidak. Jika ya, maka kita mengklik yes dan data berhasil untuk dihapus. Dan pada tampilan DB Grid di sini hanya tampil satu data yang telah kita simpan sebelumnya, yaitu pompa air. Nah, selanjut pada bagian menu lainnya, admin dapat kembali ke pilihan menu utama dengan mengklik tombol kembali dan dapat memilih kembali pada menu utamanya, yaitu jenis tanaman. Nah, untuk jenis tanamannya di sini kita memasukkan data seperti pada alat dan bahannya dengan kode yang berbeda dan tipe data yang sama. Dan kita masukkan deskripsinya dan masuk lagi dengan harganya, dan kita lanjut untuk memilih gambarnya. Nah, pada gambar ini kita telah menyediakan gambar dari baik itu alat dan bahan, nama tanamannya, dan jenis sistem penanamannya. Nah, ketika sudah tampil, kita langsung dapat menyimpan data tersebut. Sama seperti alat dan bahan, setelah kita menyimpan akan muncul informasi bahwa data telah berhasil disimpan. Nah, pada menu jenis tanaman ini kita juga dapat untuk mengubah ataupun menghapus data yang telah kita inputkan, sama seperti alat dan bahan itu. Selanjutnya, kita beralih ke menu pilihan sistem penanaman. Nah, dalam sistem penanaman ini dia akan langsung tampil data yang bersifat absolut atau tidak dapat ditambahkan ataupun dihapus. Nah, untuk jenis penanamannya sendiri dia terdapat 2 jenis, yang mana yaitu jenis sistem penanamannya. Yang pertama sistem DFD dan sistem NFT. Dengan keterangannya terdapat di bawah gambar. Nah, ketika admin telah selesai menginputkan seluruh data yang diperlukan, admin dapat langsung logout dengan mengklik pilihan keluar. Nah, dalam pilihan keluar ini akan dikonfirmasi kembali apakah yakin untuk keluar ataupun tidak. Jika yakin, kita akan mengklik tombol yes. Dan passwordnya juga pengunjung. Lanjut kita masuk ataupun login. Nah, ketika kita berhasil login sebagai pengunjung, akan tampil informasi sama seperti ketika kita login sebagai admin. Nah, pada tampilan untuk pengunjung ini, dia sama seperti admin, dia langsung menampilkan menu utama. Tetapi bedanya pada pengunjung ini, dia hanya bisa melihat data yang terdapat pada DB Grid yang telah dimasukkan oleh admin. Dia akan mengklik dalam DB Grid-nya ini dan akan tampil mulai dari gambar, nama dari alat yang telah dimasukkan, dan deskripsinya serta harga yang sudah tertera pada data yang telah dimasukkan sebelumnya. Nah, jika pengunjung telah selesai melihat pada bagian menu alat dan bahan, pengunjung dapat memilih kembali lagi menu lainnya dengan mengklik tombol kembali dan dapat memilih pilihan menu lagi pada menu utama ini. Dan pemilihan ini dapat dilakukan secara random, bisa mulai dari alat dan bahan, sistem penanaman, ataupun jenis tanaman, tergantung kebutuhan dan informasi yang diinginkan oleh pengunjung. Dan jika pada bagian pengunjung ingin mencari tentang sistem penanamannya, dia dapat langsung mengkliknya. Nah, pada sistem penanaman ini dia akan langsung tampil kedua jenis sistemnya, yang mana itu sistem DFT dan sistem NFT, dengan deskripsi di bawah gambar yang menjelaskan secara singkat dari kedua sistem ini dan memiliki beberapa perbedaan dari kedua sistem ini.
Sama seperti pada alat dan bahan tadi, jika pengunjung ingin memilih menu lainnya, dia dapat mengklik tombol kembali dan akan langsung kembali menuju ke menu utama. Ini dapat memilih jenis tanaman. Nah, pada jenis tanaman sama seperti tampilan alat dan bahan, pengunjung dapat mengklik pilihan pada tampilan DP Grid ini dan akan tampil mulai dari gambarnya, namanya, dan juga deskripsi serta harganya. Nah, ketika pengunjung ingin melihat lagi menu lainnya ataupun menu yang telah dilihat sebelumnya, pengunjung dapat mengklik kembali tombol kembali ini dan bisa memilih menu lainnya. Dan jika pengunjung telah selesai memilih menunya, pengunjung dapat langsung melakukan logout dengan mengklik tombol keluar dan akan muncul konfirmasi apakah yakin ingin keluar ataupun tidak. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam aplikasi yang telah saya buat ini. Apabila ada salah kata dan salah dalam pembuatan aplikasi ini, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.